Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Dia. Ya Bun, apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bun, kedatangan saya ke sini saya ingin wawancara dengan Bunda terkait dilema etika karena saya ada tugas kuliah guru penggerak Bun di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bunda. Oh iya Bu Dian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan, apa yang ingin Bu Dian sampaikan kepada saya? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bunda ya. Bunda menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun di SDN 03? Saya kebetulan menjadi kepala sekolah di sini ditugaskan oleh pemerintah itu sekitar 2 tahun 7 bulan. Berarti Bunda sudah berpengalaman ya dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah. Bunda, saya mulai pertanyaan yang pertama. Ya. Selama ini bagaimana Bunda dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Baik, yang pertama yaitu saya mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, baik dalam dilema etika walaupun dan dengan rujukan moral. Lalu yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang harus terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Lalu yang keempat, menguji benar atau salah. Yang terakhir yaitu kemudian pengujian benar atau salah itu dilakukan oleh saya. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bunda dalam penyelesaian masalah. Baik, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana cara Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilema etika itu hal yang berat menurut saya ya, karena dihadapkan dari waktu ke waktu dan juga pada situasi yang sangat bertentangan, seperti cerita kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan berpendapat, persatuan, toleransi dan tanggung jawab, dan penghargaan di dalam hidup. Nah, itu sudah banyak yang saya rasakan dan alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan dengan baik di sekolah kita. Ya, baik Bunda, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Yang pertama ya Bu Diar ya, satu, saya mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Lalu mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yaitu membuat rencana tindak lanjut. Jadi sebelum mengatasi masalah, memang mengumpulkan fakta-fakta dulu yang relevan. Dan terakhir, sudah klarifikasi. Ya, menyelesaikan masalah dengan bijak. Baik. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, jika kita akan menyelesaikan suatu masalah, itu kita harus punya ilmunya ya, kata Bu Dia. Yang kedua yaitu kita harus mempunyai rasa percaya diri bahwa kita itu mampu menyelesaikan itu. Lalu rasa empati kepada sesama atau rasa peduli, lalu berkoordinasi dan komunikasi yang aktif kepada seluruh warga sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah kita. Yang terakhir yaitu bekerja dengan hati, dengan penuh rasa integrasi yang tinggi, semata-mata
hanya karena Allah Ta'ala. Karena kita bekerja itu ya semuanya kayak maut, rezeki, jodoh semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan. Nanti dia juga harus seperti itu ya. Amin. Ya, jadi yang Bunda lakukan yang efektif ya Bunda. Pertama percaya diri ya Bunda. Betul. Kolaborasi dengan semua stakeholder Ya. Lalu yang kemudian itu apa tadi terakhir Bunda? Koordinasi dan komunikasi sangat penting ya Bunda ya. Betul. Jadi semua warga sekolah semua ikut terlibat ya. Betul. Jadi semuanya berjalan lancar. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bunda temui? Yang pertama yang saya rasakan yaitu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pertanyaan etika ataupun yang diajukan oleh dilema tersebut. Yang kedua yaitu membuat daftar semua fakta yang relevan yang ada di dilema. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam dilema tersebut. Lalu apa saja nih opsi dalam kasus ini? Apa yang harus saya lakukan? Lalu apa yang membenarkan pilihan? Nah, kadang kan kita tuh dihadapkan oleh dua permasalahan yang kita sulit untuk memilihnya karena antara benar dan benar seperti itu ya Bu Dian ya. Dan bagaimana masalah etika itu dapat dicegah oleh kita. Nah, itu harus kita pikirkan itu supaya kejadian permasalahan yang ada itu supaya tidak terulang kembali. Seperti itu Bu Dian ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dulu ya Bunda ya. Betul. Lalu siapa saja yang terlibat, kemudian kita baru bisa menyelesaikan. Baik, bagus sekali Bunda. Pertanyaan ke-6 Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Bunda temui? Apakah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan? Alhamdulillahirobbilalamin, kalau di sekolah saya di Kalidos 03 ini sudah terbentuk jadwalnya, yaitu dengan hasil rapat Dewan Guru dan juga Tendik serta stakeholder yang ada di sekolah. Jadi di kami itu kebetulan ada kelompok belajarnya, ada kompelnya Bu Dian, sudah terbentuk ya. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Rabu kita mengerjakan permasalahan ataupun PMM yang ada di sekolah kita. Lalu hari Kamis kita akan menyelesaikan aksi nyata baik itu oleh guru dan juga tendik. Lalu hari Jumatnya kita mengevaluasi tindak lanjut tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya atau di minggu-minggu yang akan datang, seperti itu Bu Dian. Baik, wah sangat bagus sekali Bunda programnya. Jadi dengan ada komunitas belajar di SDN 03 kita jadi bisa melakukan praktik baik ya Bunda dengan semua guru dan tendik. Dan itu sudah kita lakukan selama 1 tahun ya. Bagus sudah sekali berjalan Bunda. 1 tahun Bu Dian. Ya, alhamdulillah bagus sekali Bunda. Saya sangat mengapresiasi program dari Bunda. Bagus. Ya. Baik Bunda, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pertama yaitu saya selalu membawa Sang Pencipta saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pengambilan keputusan supaya apa? Supaya keputusan saya itu tidak salah. Lalu yang kedua, andai kata saya bingung ataupun saya tidak dapat mengambil keputusan, saya akan berkoordinasi dengan atasan saya. Nah, di sini saya punya atasan Bu Dian yang namanya Bapak Pengawas dan juga Asamper. Nah, mudah-mudahan atasan kita itu dapat
membantu kesulitan yang ada di sekolah kita. Saya selalu berkoordinasi seperti itu. Baik Bunda, jadi Bunda selalu berkoordinasi dengan pengawas dan stakeholder yang ada Bunda yang berdasarkan kasus di lingkungan. Baik. Pertanyaan ke-8 Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda ambil atau petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Jadi yang saya rasakan itu pada saat saya mengambil keputusan, yang pertama, perasaan, hati, dan kepala itu harus dingin. Penting tuh. Lalu yang kedua yaitu permasalahan itu semata-mata adalah ujian daripada Allah supaya kita dapat naik derajat kita, supaya lulus tuh dunia, ya. Seperti anak sekolah ya, ujian dulu baru naik kelas. Betul. Ya. Yang terakhir yaitu kita harus perlu banyak-banyak bersyukur bahwa kita itu sudah ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah. Sementara banyak kan di luar sana yang kurang beruntung daripada kita. Nah, itu tolong tanamkan Budiat. Kita harus banyak bersyukur dan bekerja dengan penuh keikhlasan. Itu saja Budiat, supaya badan kita harus selalu sehat. Budiat ya. Ya baik ya, bagus sekali Bunda. Jadi kita harus bekerja dengan hati ya Bunda ya. Jangan lupa bersyukur. Baik Bunda. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya telah bersedia saya wawancara. Baik Bunda, saya bisa mengambil kesimpulan dari wawancara kita ini ya Bunda. Jadi sebagai pendidik kita harus punya semangat tinggi, integritas yang tinggi Bunda ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada, kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin ya Bunda ya. Jadi penuh kesabaran, terus bekerja sama atau berkolaborasi dengan stakeholder yang ada ya Bunda ya, dengan teman sejawat, dengan atasan kita dan lain-lain. Baik Bunda, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat bermanfaat Bunda untuk saya. Saya bisa belajar dari Bunda tentang bagaimana cara mengambil keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang ada sesuai pengalaman. Terima kasih banyak Bunda. Tolong nanti Budiat juga dipraktikkan ya dalam ikhlasnya seperti itu. Baik Bunda. Semangat Budiat. Semangat. Saya minta doanya Bunda supaya saya lancar, memberikan Amin. keberkatan dan saya lulus dan bisa menjadi guru penggerak yang amanah, guru penggerak yang bisa berbagi praktik baik untuk semua. Bunda selalu support ya Budiat ya. Iya, terima kasih Bunda, itu sangat the best pokoknya. Bunda itu selalu support saya apapun yang saya butuhkan dalam pendidikan guru penggerak, pasti Bunda dukung ya Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum. Sukses selalu. Amin. Semangat Budiat. Semangat. Assalamualaikum Bunda. Salam. Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Eis? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Eis, saya ini berkunjung ke tempat Bu Eis dengan maksud saya ingin membuat tugas pendidikan guru penggerak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Eis ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Bu Eis. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan melakukan analisis situasional, identifikasi situasi yang mana ada dua kepentingan dan saling berpihak ya, yaitu bujukan moral ini. Jadi Luis analisis dulu kasusnya, Analisis situasi. melihat situasi. Baik Luis, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu
Eis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Eis, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan ya? Iya. Dilema etika ini. Iya. Benar. Biasanya melakukan pendekatan yaitu kolaboratif. Ya, jadi semua pihak saling bekerja sama antara siswa, antara guru, antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi pendekatannya bekerja sama. Ya, baik. Jadi kita berkolaborasi ya, bersama pihak. Baik. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Eis lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Langkah-langkahnya ya? Ya. Oh, biasanya pertama-tama kita identifikasi permasalahan itu. Ya, jadi kita mengenali. Jadi setelah mengenali, mengidentifikasikan apa sih kasusnya, kemudian langkah berikutnya mengumpulkan informasi-informasi dari pihak yang kompeten. Ya, setelah itu lanjut baru kita bahas lagi evaluasi dari alternatif yang mana yang harus kita ambil yang terbaik untuk melakukan itu semua. Setelah melakukan itu baru pengambilan keputusan yang mana yang tepat dan tidak menjadi kesalahan yang fatal. Kemudian baru melaksanakan. Setelah melaksanakan, akhirnya kita evaluasi dari keputusan itu apakah tepat untuk kedepannya tidak terulang kembali. Jadi langkahnya yaitu mengidentifikasi, lalu berkolaborasi dengan pihak terkait, lalu menganalisis, setelah itu pengambilan keputusan yang sudah dan mengevaluasi. Baik, Mas. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Yang efektif ya, biasa keterbukaan. Jadi biasanya ini transparansi ke permasalahan ini kita tahu lah, jadinya terbuka semua, jadi paling efektif. Kemudian komunikasi yang jelas agar tidak terjadi kesimpang siur. Saya rasa efektif. Jadi transparansi penting ya Bu? Iya, benar di sini ya. Masalah ini. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan ya? Konflik nilai. Jadi yang tantangan itu konflik nilai. Jadi bagaimana ya? Keterbukaan ini menjadi apa ya, konflik nilai itu menjadi lebih benar tidak, jadi saya takutnya ya, jadi nilai-nilai kita ya itu, karena kadang-kadang ya dilema banget emang dua ini kayaknya sama-sama penting ya, tapi ya itu nilai yang sangat jadi yang tantangan adalah konflik nilai ya Bu. Pertanyaan ke-6, apakah Bu Eis memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Eis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Eis jalankan? Kalau dilema ini saya biasanya tata kelola pasti kita ada ya, tapi lebih kadang-kadang kita tidak nilai itu ada kasus dilema itu, oh ini harus bisa kita lakukan tanpa menunggu tata kelola itu kita lakukan sebenarnya. Jadi ya krusial banget ya sudah kita lakukan. Tapi saya rasa kalau setiap sekolah punya tata kelola, jadwal khusus untuk kasus-kasus jadi Bu Eis memiliki tata kelola untuk sebuah acuan yang untuk penyelesaian kasus dilema etika. Baik, pertanyaan ke-7,
adakah seseorang atau fakta-fakta apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eis dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah kami pihak sekolah melakukan keputusan biasanya adalah tim rekan sekolah kita di sekolah semua. Baik. Jadi keputusan itu tidak semena-mena saya ambil sendiri. Biasanya kita tim rekan-rekan sejawat sesama kepala sekolah kita biasanya kan guru juga, jadi itu tidak sendiri kita. Ini juga mempermudah saya melakukan. Jadi berkolaborasi intinya Bu Eis. Benar. Kerjasama tim penting ya Bu Eis, kita sejawat dan stakeholder yang ada ya Bu Eis. Siap. Pertanyaan berikutnya yang ke-8, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan menyelesaikan kasus dilema etika? Belajar di satu adalah biasanya kasus ini adalah cermin contoh ke depannya, jangan sampai terjadi kembali. Jadi evaluasi diri. Ya, baik. Jadi pembelajaran yang baik adalah evaluasi diri ya, jangan sampai terulang lagi kasus yang sama. Baik, Bu Eis, sangat bermanfaat sekali wawancara kita hari ini. Saya jadi bisa menambah ilmu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berdasarkan ilmu kebajikan. Bu Eis, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Eis ya. Semoga saya lancar Amin. dan lulus Bu Eis. Amin, biar cepat itu yang terbaik. Ya, terima kasih atas dukungannya kepada saya. Baik Bu Eis, terima kasih banyak.